Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fadhi wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih rahimahullah. Qala sudah berkata siapa al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimah semoga memberikan rahmatku kepada al-faqih siapa Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat ya, al-faqih Abu Lais As-Samarqandi itu salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i yang dalam riwayatnya lebih alim dari gurunya yang bernama Imam Malik. Terus kemarin sudah dicuplik sedikit bahwa dia seumur hidupnya walaupun kaya raya itu tidak pernah membayar zakat. Nah, karena ketika sebulan sebelum jatuh tempo 1 tahun itu hartanya dibagi-bagikan sampai habis. Nah, itu ya. Kalau kita nggak berani begitu. Hadasani menceritakan kepadaku siapa jama'atun jamaah minal fuqaha'i dari golongan ahli fikih bi isnadihim dengan isnadnya fuqaha an Uqbah tabni Muslimi dari Uqbah bin Muslim an Sumairil al-Asbahi dari Sumair al-Asbah hadasahu menceritaihu kepada Sumair siapa Uqbah kepada Sumair annahu sesungguhnya Sumair itu dakhala masuk siapa Sumair al-Madinata kepada kota Madinah. Faidan maka ketika Sumair tadi masuk ke kota Madinah wa adapun Sumair itu birojulin bertemu dengan laki-laki. Jadi ini di hadis ini dari Sumair ketika itu beliau ada di kota Madinah. Ketika di kota Madinah beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki tadi ngapa? Qad ijtama'a sudah benar-benar berkumpul alaihi kepada laki-laki tersebut siapa annasu para manusia. Laki-laki tadi dikerubungi manusia. Jadi tontonan lah gitu. Atau dikelilingin ngaji maksudnya ini ya. Fakultu maka berkata siapa saya? Man itu siapa? Adapun inilah laki-laki yang dikerubungi para manusia. Faqalu maka pada ngomong siapa para manusia? Abu Hurairah. Adapun laki-laki yang dikelilingi para manusia itu Abu Hurairah. Jadi waktu ditanya, itu siapa sih laki-laki itu kok kayak tenarnian? Nah, kan gitu. Nah, maka disebutkan para manusia ngomong, ini Abu Hurairah. Masih ingat siapa nama asli Abu Hurairah? Enggak, PR. Bisa disebutkan ya. Nanti kalau yang bisa menyebutkan siapa nama aslinya Abu Hurairah, nanti dikasih sangu sama Pak Mukhlis 10.000. Sanggup Pak Mukhlis? Nah, sanggup itu. Ingat-ingat itu. Kau duluan lah Bit, nyebut ya. Dan mendekati siapa saya minhu dari Abu Hurairah. Bahwa adapun Abu Hurairah itu yuhadisu berbicara siapa Abu Hurairah annasa kepada para manusia. Falamma sakata maka ketika diam siapa Abu Hurairah dakhala maka masuk siapa dakhilan dalam keadaan masuk kultu maka berkata siapa saya apa tulisannya itu falamma sakata wa qala dan sudah seloi bahasanya diam ya. Kultu maka berkata siapa saya lahu kepada Abu Hurairah anasuddaka
Apa yang bersumpah itu, Pak? Saya bersumpah kepada Allah, hadasani, sudah berhadis kepada saya, siapa nabi ini kepadaku, hadisan, kepada suatu hadis. Sami itu yang mendengar siapa saya kepada hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah bersumpah, sungguh aku demi Allah mendengar baginda Nabi berhadis. Saya mendengar beliau ngomong, beliau bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafatuhu, yang hafal siapa saya kepada hadis. Hadasaka, hadasuka, yang menghadis siapa nabi kepadamu bi dengan hadis. Wa alimtuhu, dan mengajari siapa nabi tu kepada saya kepada hadis. Faqala, maka lalu berkata siapa Abu Hurairah, abudu, duduklah, duduklah siapa engkau. Lau hadisuka, maka akan memberi hadis siapa saya kepadamu wahai Abu Hurairah. Bihadisin, dengan hadis, hadasanihi, yang memberi hadis nihi kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis maknan, ma'ana, tidak ada satupun, tidak ada yang bersama saya, siapa ahadun, satu orang pun goiri yang selain saya. Berarti ini hadis ahad ya, yang mendengar cuman Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan, aku pernah dikasih tahu Nabi ngomong bahwa Nabi akan memberikan hadis kepadaku, yang ketika beliau berhadis kepadaku tidak ada satu orang pun yang bersama diriku, wa ghairu, dan selain baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita sekarang ya empat mata, antara Nabi dan Abu Hurairah, tidak ada lainnya. Summa nasiku, lalu summa nasago, lalu mendengar. Kemudian beliau bersuara. Neges itu apa ya? Lalu bahasanya berhadis lah, ngomong lah. Nasgotan dengan suatu hadis. Aisyahikun artinya, diam ya. Itu loh, menarik nafas panjang gitu. Suma nasago, maka lalu diam siapa Abu Hurairah, nasgotan dengan diam yang dengan menarik nafas panjang gitu. Kalau artinya itu ya, pingsan. Aisyahiko artinya geru-geru, menjerit-jerit. Syahikotan dengan benar-benar menjerit-jerit. Fakhara, maka lalu pingsan siapa Abu Hurairah, bukan pingsan ya, terjungkal, maksian, tersungkur, maksian dalam keadaan pingsan siapa alaihi Abu Hurairah. Jadi gini, tak ubahnya Abu Hurairah tuh nak ngomongkan hadisnya Nabi, cuman mungkin tidak telap ngomongnya karena saking pentingnya hadis ini gitu loh, saking ngerinya hadis ini. Jadi ketika beliau nak nyampaikan hadis, pingsan dulu, sadar lagi, pingsan lagi. Kalau tidak keliru hadis ini bisa, nanti tuh begitu. Ya, famakasa, maka lalu pingsan siapa Abu Hurairah, siapa alai Abu Hurairah, qalilan dengan sebentar. Suma'afaqo, lalu sembuh, artinya bangun, atau entah dikasih minyak siuman ya, mungkin dikasih apa, minyak kayu putih ya kan itu. Kalau pingsan di sini kasih apa, minyak kayu putih ya. Kalau di sana kasih keletong onta. Kalau tidak keletong onta itu air kencing onta. Wa masaha, dan mengusap siapa Abu Hurairah wajahu, kepada wajahnya Abu Hurairah. Entah dikasih apa, pokoknya dia siuman lah ya gitu, dari pingsannya. Lah setelah siuman itu icanya tuh nak cerita lagi tentang hadisnya Nabi, tapi mungkin hatinya nggak telap gitu, nggak mampu. Fakola, saking sedihnya. Fakola, maka lalu berkata,
siapa Abu Hurairah, la uhaddisunnakum, sudah benar-benar berhadis siapa kami kepada kalian semua bihadisin dengan satu hadis haddasanihi, yang memberi hadis ini kepadaku siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumanazago, lalu menarik napas panjang, menarik napas siapa Abu Hurairah, nasgotan dengan tarian nafas yang panjang, ukhro yang di lain lagi. Tadi sudah, ini narik nafas lagi. Bahasa kita gini, ini ya, dengerin baik-baik. Tak kasih tahu. Nah, itu terus dia diem. Nah, kurang lebih gitu. Famakasa lalu diam, tawilan dengan panjang. Suma'afako, maka lalu famakasa lalu pingsan lagi nih ya. Pingsan lagi tawilan dengan lama. Suma'afako lalu siuman lagi. Wa masaha dan mengusap wajahku kepada wajahnya Abu Hurairah lagi. Fakola maka lalu berkata lagi siapa Abu Hurairah, la uhaddisannakum, tentu akan benar-benar memberi hadis siapa saya kepada kalian semua, dihadisin dengan hadis haddasanihi, yang memberi hadis nih kepadaku, yang memberi hadis nih kepadaku siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumanasbago lalu narik napas panjang lagi. Nasgotan dengan satu tarian napas lagi, ukhra yang lain. Famaka selalu pingsan lagi, tawilan dengan lama. Berapa kali ini sudah? 3 kali ya? Pingsan sudah 3 kali. Suma'afako lalu siuman lagi. Setelah siuman, wa masaha dan mengusap lagi wajahku kepada wajahnya Abu Hurairah lagi. Siuman lagi, terus wajahnya diusap. Sambil perembeh gitu bahasa kita. Bahasa sini apa? Kayak anak nangis tuh loh, Pak Kadus. Oh tidur loh. Mimpi. Bahasa kita tuh mimpi. Bahasa sini apa Bang Edi? Nak nangis tuh loh. Nak nangis tapi ditahan dulu. Apa itu? Bahasa sini. Terisak-isak. Bukan isak nama orang loh Mas Nur. Oh tidur. Fakola maka lalu berkata siapa Abu Hurairah, hadasani maka memberi hadis nih kepadaku siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakola maka lalu bersabda siapa baginda Nabi, Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberi tambahnya keagungan siapa Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah. Idza kana ketika terjadi apa yaumul kiamati hari kiamat, yakdo maka menghukumi atau menyidang siapa Allah baina khalqihi, di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru bisa ngomong dia. Sesudah pingsan berapa kali ini? 3 kali. 3 kali Bang ya. Sesudah 3 kali pingsan sambil mimpi itu bahasa kita, sambil nangis maksudnya. Itu ngomong. Nabi itu bersabda. Sabdanya Nabi bersabda bahwasanya besok kalau sudah terjadi hari kiamat, maka Allah akan menyidang para makhluknya. Fakulu umatin, maka setiap umat itu jasiatin apa itu? Berlutut. Fa'awaluman maka awal orang atau rombongan yud'a yang dipanggil bihi dengan Allah itu rajulun laki-laki. Qad jama'a sudah mengumpulkan Al-Qur'an kepada Quran. Wa rajulun dan laki-laki qatala yang sudah berjuang atau meninggal fisabilillah di jalan Allah, syahid lah bahasanya. Wa rajulun dan laki-laki kasirul mali yang banyak hartanya. Maksudnya untuk sedekah. Jadi besok ketika di akhirat, ketika sudah kiamat, itu Allah bilang, Nabi bilang bahwa Allah besok menghukum atau menyidang para manusia. Di awal persidangan itu Allah akan menyidang 3 golongan. Yang pertama ahli Al-Quran. Yang kedua yang orang jihad di jalan Allah. Yang ketiga orang yang banyak hartanya, yang suka bersedekah. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah Ta'ala lil qari'i kepada orang yang hafal Al-Quran, alam a'lamuka, apakah tidak mengajari
siapa saya kepadamu ma kepada wahyu atau Al-Quran angsaltu, yang menurunkan siapa saya ala rasuli atas rasulku. Jadi pertama Allah bilang kepada yang hafal atau paham Al-Quran, wahai orang yang hafal Quran, kamu tahu tidak apakah aku tuh sudah tidak, aku kan sudah mengajar, apakah kamu tidak tahu kalau aku sudah menurunkan Al-Quran kepada utusanku, yaitu baginda Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala maka berkata siapa ahli Quran tadi, bala, ya betul ya Rabbi wahai Tuhanku, betul ya Allah, aku menjadi saksi bahwa engkau menurunkan Al-Quran kepada nabimu. Qala maka berfirman lagi siapa Allah, famada maka dengan apa amilta beramal siapa engkau, fima di dalam Al-Quran, alimtu yang mengajar siapa saya. Jadi Allah bertanya lagi, setelah engkau tahu ya kan bahwa aku yang mengajarkan Quran, memberi Quran, apa yang engkau kerjakan atas apa yang engkau ketahui tentang Al-Quran. Qala maka berkata siapa laki-laki yang ahli Quran tadi, kungtu ada siapa saya, itu akwamun kaum, iku akumu berdiri, artinya berdiri itu gini, membaca terus gitu loh, menegakkan siapa saya bihi dengan Al-Quran, al-laila ana al-laili di tengah-tengah malam, wan nahari dan tengah-tengah siang. Nah, jadi kan ditanya sama Allah tadi, ahli Quran tadi, apa yang kamu kerjakan dengan Al-Quran yang engkau tahu. Maka para ahli Quran pun jawab, ya Allah, saya sudah menegakkan Al-Quran di siang maupun malam hari. Fayaquluhu maka berkata siapa Allahu kepada maka berkatahu kepada ahli Quran siapa Allah Ta'ala lahu kepada ahli Quran tadi, kadzabta, berbohong siapa engkau, karena Allah bilang begitu engkau bohong. Nah, kata Allah, wa taqulu dan berkata siapa al malaikat para malaikat, kadzabta engkau berbohong, bal arota balik menginginkan siapa engkau ayukola, jika mengucapkan ayukola jika diucapkan apa fulanun qoriun, bahwa si A itu qoriun ahli membaca Al-Quran. Jadi karena Allah Maha tahu, yang ahli Quran tadi kan ngomong, ya Allah saya sudah menegakkan Quran siang dan malam, maka Allah bilang kamu bohong. Malaikat ya ikut, wong Allah bilang kamu bohong, malaikat juga begitu. Kamu bukan menegakkan Quran siang dan malam, tapi kamu menginginkan supaya kamu dikatakan sama orang-orang bahwa kamu ahli baca Quran, supaya dilem-wong ya, dipuji, supaya dipuji orang lain. Mau kok diingat-ingat ya, ngaji paling mudah tuh begini. Kita kan sudah ngaji bolak-balik, sudah diterangkan bolak-balik ya. Alhamdulillah, segala pujian itu cuman miliknya Allah. Kita jangan coba-coba merebut pujian itu. Mudah kan Pak Lupi ya? Semua pujian milik Allah. Nah, jadi jangan ngiler dengan pujian, karena semua pujian adalah milik Allah. Sama penghormatan jangan ngiler, dihormatin orang lain. Kita baca tiap sholat, at-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu, semua penghormatan itu hanya kepunyaannya Allah. Kalau lagi tidak dihormatin dikit kok tersinggung, berarti lupa ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Penghormatan itu cuma punyanya Allah. Kalau Pak Lupi tidak dihormati, Pak Mukhlis tidak dihormati, nggak usah pusing, itu memang punyanya Allah kan gitu ya. Nanti nggak dihormatin dikit tersinggung, ya kan? Nggak dipuji dikit tersinggung, nah itu kecil hati. Jangan Pak Janis ya, biarinlah, kan sudah diterangkan tiap hari. Alhamdulillah, segala pujian miliknya Allah. Nah, kita rebut marah nanti Allah.
Wong segala pujian miliknya Allah gitu loh ya. Nah, terus at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Penghormatan itu cuman milik Allah. Kok sibuk pengen dihormati? Wah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, semua pujian kepunyaannya. Pengen dipuji kok nesu. Bahasa oleh kita tuh nyari muka Pak Janis. Nggak usah nyari muka kata Pak Gito. Aku sudah punya muka. Nah, ya. Mudah tau ingatnya Pak Janis ya. Alhamdulillah, segala pujian miliknya Allah. Jangan kita rebut-rebut. Itu miliknya Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Nanti Pak Janis baru jadi guru dikit, ya kan? Tangannya udah dicium muridnya. Kau udah menghormati aku. Penghormatan itu cuman miliknya Allah. Kita baca tiap hari. Jangan sampai lupa, ya. Itu. Paham itu ya, diingat-ingat. Nah ini dalam hadis ini itu ada orang ahli Al-Quran ditanya sama Allah, ya kan? Nah, apa yang sudah kau kerjakan dengan Al-Quran? Dia jawab, ya Allah, aku sudah menegakkan Quran siang dan malam. Karena Allah Maha mengetahui rupanya dia itu bohong. Nah, dia baca Quran siang dan malam melik ya kan? Pakai mic ya kan? Kalau tidak pakai mic tidak mau. Anda jadi baca Quran, micnya bosok, males gak jadi. Nah, gitu. Karena supaya didengar orang lain. Nah, itu ya. Enggak ada Pak Janis kok sunahnya baca Quran kok pakai mic, enggak ada. Nah, itu cuman Mukabirul Awsat. Mukabirul Awsat itu baru ada tahun 1928. Nah, itu dibahas di ulama dunia. Boleh pun enggak adzan pakai mic. Nah, kan itu. 1928. 28 Pak. Nah, 28 kalau enggak keliru dalam sejarahnya itu ya. Itu ya. Jadi enggak wajib Pak Janis ya. Yo kalau ada dipakai. Kalau enggak ada ya jangan merutuk gitu loh ya. Enggak boleh. Mas Nur mikir rusak orang situ adzan, enggak boleh, tetap harus adzan walaupun mic-nya rusak itu ya. Yang penting adzannya itu bukan mic-nya gitu loh. Nah, itu begitu. Nah, terus diingat-ingat rumusnya mudah ya. Rumusnya mudah, diingat-ingat kita ngaji alhamdulillah, segala pujian hanya miliknya Allah. Jangan kita rebut-rebut. Karena itu miliknya Allah. Penghormatan, Pak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Tahiyat atau penghormatan milik Allah, atau keberkahan yang milik Allah, kebaikan yang milik Allah, atau mubarakatuh thayyib. Nah, semuanya pokoknya punya Allah. Jangan kita rebut. Pak Lupi, apa namanya menteri, nak dihormati pula, disungkem-sungkemi. Kau udah sungkem, kau udah aku suntik, kau udah boleh Pak Lupi. Nya sungkem nggak sungkem, pokoknya hormat nggak hormat, Pak. Minta suntik kan gitu. Nggak usah diurus Pak Lupi. Nggak usah nyari penghormatan, nggak usah nyari pujian. Itu caranya. Ingat tadi alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Jangan kita rebut. Nah, segala penghormatan miliknya Allah. Jangan kita rebut. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini contoh tadi ya. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu betul orang yang benar-benar ikhlas dengan orang-orang yang tulus dengan orang yang modus. Gak bisa dibohongi kalau Allah. Tetap Allah nanti tahu. Fakot kila, dan sudah benar-benar dikatakan apa dalika demikian orang menyebut engkau ahli membaca Al-Quran. Kau kan di dunia sudah dipuji-puji orang, ngapa pula minta lagi aku pahalanya? Kau sudah dapat kan, sudah dipuji orang kan? Wah iya ya Allah, iya sudah, kok minta pahala lagi kepada aku kan gitu. Maksudnya tuh ditepis oleh Allah gitu. Wong dulu ketika kau baca Quran ingin dipuji manusia, kan sudah dipuji, sudah kan? Sudah ya Allah, ya sudah. Kok masih minta pahala kepadaku? Itu yang pertama. Yang Allah menyidang orang ahli Al-Quran, orang ahli ilmu
Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqalu, dan dikatakan li sahibil mali, kepada orang yang banyak hartanya, mada, itu apa, amilta, beramal siapa engkau, fima, di dalam harta-harta, ataituka, yang memberi siapa saya kepadamu, bihi, dengan harta tersebut. Orang yang kaya ditanya sama Allah, hei orang kaya, ini umpama Pak Mukhlis, umpama ya kan, jangan marah Pak Mukhlis tapi ya, nah, umpama ya kan, kamu kan kaya, aku kasih harta, apa yang engkau gunakan untuk apa hartamu itu? Nah, ini jawaban Pak Mukhlis. Tapi tidak begini loh Pak Mukhlis, ini contoh gue loh ya, contoh namanya biar paham gitu. Qala, maka berkata siapa orang kaya tadi, kuntu, ada siapa saya, itu asilu, menyambung siapa saya, bihi, dengan hartaku, ar-rahimah, kepada silaturrahim. Saya untuk silaturahim ya Allah, ya kan, supaya ketemu kawan-kawan, saya modali pokoknya, nah, gitu. Wa tasaddaku, dan bersedekah siapa saya, bihi, dengan harta tadi yang kau beri tadi ya Allah. Nah, ternyata orang ini enggak ikhlas. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah Ta'ala, kadzabta, engkau bohong. Wa taqulu, dan berkata siapa al malaikatu, para malaikat, kadzabta, engkau bohong. Tapi ini bukan Pak Mukhlis kalau yang ini. Kalau Pak Mukhlis ikhlas ini kan gitu. Asal terus nanti ada ikhlasnya Pak Mukhlis gitu. Gitu. Asal terus ya kan. Harus sesuai dengan namanya. Mukhlisun. Orang yang ikhlas gitu. Bal arota, balik menginginkan siapa engkau, ayukola, jika dikatakan fulanun, adapun fulan itu jawadun, orang yang loman atau dermawan, sakhiyun, yang ya dermawan ya, tidak pelit gitu. Wawa, adapun sakhiyun itu didul bakhili, kebalikannya pelit. Fakot kila, maka sudah dikatakan apa dalika, demikian orang mengatakan bahwa kamu bukan orang pelit, bahwa kamu orang yang dermawan. Jadi ini orang kaya yang dermawan, kebetulan mungkin ini untuk contoh wae ya, untuk contoh wae, bukan untuk menyindir atau mengata-ngata siapapun. Maksudnya dengan adanya hadis ini supaya kita hati-hati untuk menjaga hati kita gitu ya. Nah, maksudnya begitu. Nah, jadi dikisahkan dalam hadis ini, besok di akhirat Allah memanggil orang kaya. Ditanya, engkau aku beri harta itu kau gunakan untuk apa? Maka orang kaya itu menjawab, ya Allah, harta yang kau kasih sudah aku gunakan untuk kebaikan. Aku untuk silaturahmi, aku untuk sedekah, membantu kebaikan dan lain sebagainya. Nah, ternyata kebetulan di sini adalah contoh yang orang ini enggak ikhlas. Maka Allah bilang kepada orang itu, kamu bohong. Malaikat pun bilang, menyaksikan bahwa dia bohong. Kamu bukan kok ingin menjalin silaturahmi atau bersedekah, tapi kamu ingin dipuji para manusia. Kamu ingin dikatakan orang yang dermawan. Kamu ingin dikatakan orang yang tidak pelit. Kan orang sudah ngomong begitu kan? Iya ya Allah, ya sudah. Kenapa pula kamu minta pahala kepadaku? Wong keinginanmu kamu sedekah tadi sudah kamu dapatkan di dunia, yaitu dipuji oleh para manusia. Nah, ini maksudnya supaya kita jangan begitu. Yukta, dan juga wayukta, dan didatangkan, wayukti, dan didatangkan siapa bila di seseorang kutila, yang berperang fisabilillahi, yang dibunuh fisabilillahi, di jalannya Allah. Jihad lah ya, syahid. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah lahu, kepada orang yang jihad fisabilillah atau syahid, lima, kenapa? Lima dah, kenapa? Kutil tak engkau dibunuh. Qala, maka berkata siapa syahid tadi, kutil tu, kotil tu, dibunuh siapa saya, fisabilika, di jalanmu ya Allah. Kata kutil tu, sehingga dibunuh siapa saya. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah Ta'ala, kadzabta, engkau berbohong. Wa taqulu, dan berkata siapa al malaikatu, para malaikat, kadzabta, engkau juga berbohong. Bal aradta, balik menginginkan siapa engkau, ayyuqala, jika dikatakan laka kepadamu, fulan, adapun si fulan itu jaro, pemberani. Faqad qila, maka sudah dikatakan apa dalika, demikian perkataan,
bahwa engkau dikatakan oleh orang bahwa engkau pemberani. Summa daraba Rasulullah. Ini yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, Allah memanggil orang yang syahid fisabilillah, terbunuh di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil, kau kenapa kok mati? Saya mati terbunuh di jalanmu ya Allah, membela agamamu gitu. Karena saya ingin menjadi orang yang syahid. Maka Allah bilang, kamu bohong. Malaikat juga bersaksi, kamu bohong. Kok bisa ya Allah? Kamu dulu ketika berperang itu bukan kok ingin membela agamaku, bukan ingin membela kebenaran, tapi kamu ingin supaya orang-orang itu melihatmu, terus kamu dikatakan orang pemberani. Sudah disebut tidak kamu dulu orang pemberani? Sudah ya Allah. Ya sudah, kok minta pahala lagi kepadaku kan gitu. Nah itu ibaratnya itu cerita besok di akhirat yang tujuannya supaya hati kita belajar jangan seperti itu, pelan sedikit demi sedikit. Ketika baginda Nabi menyampaikan itu, sumandoroba, lalu memukul siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biadihi dengan tangannya kandungnya baginda Nabi ala raqabani kepada dua kepada kedua lututku. Ketika Nabi sudah bilang itu, menerangkan itu, lalu Nabi memukul kedua lututnya Abu Hurairah. Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika salasati, adapun tiga orang golongan ini, itu awalu khalaqa, awal menciptakan siapa Allah Ta'ala, tus'iru, menggiring siapa Allah bihim kepada mereka, an-nar, kepada neraka, yaumal qiyamati, besok hari kiamat. Qala, maka berkata siapa baginda Nabi, fabalago, maka menyampaikan siapa Abu Hurairah dari kal-khabara pada demikian hadis ila Muawiyah, kepada sahabat Muawiyah. Lalu sahabat Abu Bakar menyampaikan hadisnya baginda Nabi tadi kepada sahabat Muawiyah. Ketika sahabat Muawiyah dikasih tahu kabar tentang hadis itu, fabaka, maka lalu menangis siapa Muawiyah, bukaan dengan tangisan syadid dan yang sangat, nangis geru-geru. Padahal khalifah ya, Muawiyah di waktu itu khalifah. Wa qala, dan berkata siapa Muawiyah, sadaqallah, maha benar siapa Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Summa qara'a, lalu membaca siapa Muawiyah hadil ayati, kepada inilah ayat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man, adapun barang siapa itu, karena ada siapa man, siapapun itu yang ada itu yuridu, menginginkan siapa orang itu al khayata kepada kehidupan ad-dunya, yang golongan dunia, wazinataha, dan hiasannya dunia, nuwafi, maka akan memberikan siapa kami ilaihim, kepada mereka, a'malahum, kepada amal mereka, fiha, di dunia. Kalau orang beramal kok ingin pahala dunia, maksudnya pahala dunia itu ingin dipuji, ingin dianggap baik, ya kan, ingin dihormati, maka Allah berikan itu di dunia. Wahum, adapun orang-orang yang meminta pahala dunia, fiha, di dalam dunia, itulah yubkhasuna, tidak akan merugi. Ulaika, adapun mereka yang menginginkan pahala dunia, itu alladzina, orang-orang, laisa, yang tidak ada siapa alladzina, yang laisa, yang tidak ada itu lahum, bagi alladzina, fil akhirati, besok di dalam akhirat, apa illan naru, kecuali hanya neraka. Wa habita, dan melebur siapa Allah, maka kepada
sesuatu sonau yang membuat siapa alladzina fiha di dunia wa batilun dan batil apa ma segala sesuatu karena yang ada siapa alladzina ada itu ya'maluna pada beramal. Jadi ayat ini menerangkan kalau kita kok di dunia ini beramal ingin balasan dunia, maksudnya balasan dunia itu ya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap baik, ingin dimuliakan, ya maka Allah berikan itu semua di dunia, tapi besok di akhirat tidak dapat apa-apa. Itu maksudnya latihan supaya kita beramal itu untuk akhirat. Wa qala Abdullah bin Hanif al-Antoqi wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.